diselenggarakan oleh Bundo Kandung Kota Batam. Pada saat ini sama-sama mendengarkan ceramah agama akan disampaikan oleh Ustadz Haji Lukman Rifai. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita di Masjid Baitus Syakur. Baik, Dunsana Suara Minang TV, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita saksikan Maulid Nabi Muhammad SAW dari Masjid Baitus Syakur, kawasan Jodoh, Kota Batam, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Lukman Rifai. Dunsana Suara Minang TV. Sabar ya ibu-ibu, Pak Ustadz kita baru datang, jadi ini dulu, menunggu dulu, minum bentar ya. Koneksi enggak lo stabil loh. Oh mak. Langsung Pak Ustadz. Baru naiknya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin. Al-Fitriyati Bijakan yang kami hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid Baitus Syakur, Bapak Imam Masjid beserta seluruh Dewan Asatidz, Ketua Bundo Kanduan Kecamatan Sekota Batam yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, dan seluruh kaum muslimin muslimat rahimahullah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah. Salawat berkirim salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehalibaan membawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Anak Melayu makan gulai, boleh disimpan di dalam panci. Ini ceramah agama sudah dimulai, mohon yang bicara halal berhenti. Setuju Bundo semuanya? Burung nuri di atas cemara itu bertanda daku sama burung elang. Kalau masih juga banyak yang bicara, mendingan saya cepat saja pulang. Kami sudah menunggu dari tadi sesungguhnya, cuma karena yang hadir ramai, parkirnya agak jauh. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah,
Insya Allah tausiah tidak panjang-panjang karena kebetulan suara juga belum normal. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga bersempena dengan milad Bundo kedua perdebatan yang ke-22. Ini semua kita lakukan tidak ada lain sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan prinsip yang sangat penting dalam keimanan kita sebagai umat Islam. Siapapun kita yang mengaku umat Islam, siapapun kita yang mengaku umat Rasulullah Muhammad, kalau tidak mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa rusak iman kita. Hal ini yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan keseluruhan umat manusia. Maka cintai ayah ibu kita, silakan cintai suami istri kita, silakan cintai anak cucu kita, silakan cintai keluarga kita, silakan cintai kekasih kita, silakan cintai harta pangkat derajat kedudukan kita. Tapi ingat, kecintaan pada itu semua jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bundo cinta Rasul apa tidak? Cinta Rasul apa tidak? Rindu Rasulullah apa tidak? Kalau ada yang tanya lebih cinta mana antara Rasulullah dengan suami, agak sulit jawabnya. Mestinya kalau paham hadis, kalau ada yang tanya kepada kita lebih cinta mana antara Rasulullah dengan yang lain, harus tegas kita katakan lebih cinta baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena orang yang cintanya kepada yang lain lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasul tegaskan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian. Aku mencintai engkau wahai Rasulullah. Mencintai Rasulullah gak cukup hanya sekedar kita bikin status I love you my Prophet Muhammad. Tapi mencintai Rasulullah harus kita buktikan dalam amal kehidupan kita yang nyata. Maka di tausiah yang singkat ini, gak panjang-panjang ini, udah catat baik-baik. Setidaknya ada 3 tanda utama kalau orang itu benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Artinya, kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, maka dekatlah dikatakan sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Tapi kalau 3 hal ini tidak ada dalam diri kita, jauh rasanya untuk dikatakan sebagai orang yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Apa ketiga tanda bukti kalau orang itu mencintai Rasulullah? Pertama,
Tanda kalau orang itu mencintai Rasulullah, dia akan suka menyebut nama Rasulullah dalam untaian kalimat sholat. Kenapa mesti begitu? Kalau orang cinta, kenapa harus sering menyebut nama Rasulullah dengan bersolawat? Karena sudah menjadi fitrah, menjadi naluri, menjadi hukum alam. Yang namanya orang cinta itu pasti senang menyebut dan mengingat nama yang dicintai. Betul apa tidak? Buduk pernah merasakan? Kalau dulu waktu SMA begitu jatuh cinta, kita sanggup mengatakan kucing kurus tak kurang makan, tapi mikirkan dikau sejantung hati. Dijawab sama sampai kasih kita, kalau adik pergi ke hulu, tolong petikan bunga kamboja. Kalau adik mati dahulu, nantikan abad di pintu surga. Kenapa bisa begitu? Karena cinta. Bunda punya suami, mengaku cinta, mengaku rindu. Kira-kira masih yakin dia cinta sama kita apa? Sudah 2 tahun gak berkabar sama dia. Gak percaya kita akan cinta orang. Karena Allah itu disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa menyebut nama Allah, baik ketika berdiri, duduk, ataupun ingat juga kepada Allah, maka refleks terucaplah Alhamdulillah. Ketika mendapati musibah, dia tetap ingat Allah, terucaplah Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika dia menghadapi persoalan di luar batas kemampuan, tetap yang diingat Allah. Illa billahi. Begitu juga ketika merasa bersalah berdosa, tetap dia yang diingat Allah, maka terucaplah